Halo, bersama dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Hari ini saya membawa Kamen Rider SIC, ya SIC, Super Imaginative Chogokin, volume 54. Yang artinya kalau ada volume berarti dia tidak limited gitu ya. Dan bisa didapatkan kemana aja. Dan kali ini itu adalah Kamen Rider yang cukup laku, tapi ini adalah Kamen Rider anti Valiant. Artinya tuh dia anti hero. Jadi dia bukan lakon utama, tapi dia musuh gitu ya. Yang satunya adalah Kamen Rider Dark Kiva, dan yang satunya ini lagi adalah Kamen Rider Ixa. Tapi Ixa ini dia asalnya saja, mulanya dia jadi villain ya. Jadi dia pertamanya saja musuh, tapi dia lama-lama jadi teman gitu ya. Ya ini salah satu Kamen Rider. Sebenarnya kalau Ixa ini mungkin nggak seberapa laku ya. Yang membuat laku itu adalah yang satu ini, yaitu Dark Kiva gitu ya. Nah, SIC ini rilisnya di tahun 2010 ya, di bulan Mei tepatnya, dan di Indonesia masuk sekitar bulan apa ya, Juni ya, sekitar bulan Juni ya. Harganya sih sekitar 4.000 yen, ya murah sih, 4.900 kalau nggak salah, saya lupa. Tapi itu termasuk murah sekali, lebih murah dibandingkan yang volume 53. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena volume 53 itu banyak diecast-nya ya kali. Tapi nanti coba kita lihat sih diecast-nya ada di mana saja. Karena kalau saya sekilas lihat itu diecast-nya agak sedikit gitu ya. Mungkin semakin banyak diecast-nya, harganya juga akan semakin mahal. Itu tergantung dari volume produksinya. Jadi misalkan kalau ini bahan plastiknya berapa, bahan besinya berapa, itu semua ada harganya. Jadi dia tidak tergantung dengan model gitu ya. Oke, tapi kalau di Indonesia dihitung berdasarkan model. Meskipun bahannya dikatakan lebih murah, tapi dijualnya lebih mahal. Kayak contohnya ini. Ya. Ini harganya sama sebetulnya ya. Ini 4.000, sekitar 4.000 yenan, dan yang kemarin itu sekitar 5.000 yenan, yang 53. Tetapi harga jualnya dibuat sama. Harganya sama-sama 775.000 waktu itu ya. Nah, seiring dengan waktu dia semakin bertambah. Jadi harganya naik menjadi 1 juta, tetapi yang 53 malah tetap. Ya, jadi artinya itu 53 itu nggak banyak dicari. Tetapi yang 54 ini paling banyak dicari, sehingga menjadi langka waktu itu ya. Saya nyarinya juga setengah mati, dan waktu itu saya mencari bukan karena Ixa-nya, ini Kamen Rider Ixa ya, tapi karena Dark Kiva-nya, karena saya ingin dengan Dark Kiva-nya. Karena saat itu saya nggak dapet yang King Form-nya Kiva ya, karena memang agak sulit sekali. Dan harganya waktu itu sudah melonjak ke 1,5 juta, harganya 2 kali lipat, dan waktu itu mahal, bagi zaman dulu itu mahal. Yang akhirnya saya menunggu, ternyata malah yang King Formnya Kiva King gitu ya istilahnya, itu naik menjadi 3 juta, sehingga saya tidak mampu beli malahan gitu ya, karena harganya terlalu melonjak tinggi. Dan saat itu saya masih kuliah kalau nggak salah ya, atau sudah kerja saya lupa gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya mencari ini yang paling saya cari pada saat itu, dan saya dapat ini. Dan ini adalah di serial Kamen Rider Kiva di tahun 2008, di mana saat itu Kamen Rider pertama yang di Indonesia itu dirasa paling aneh gitu ya. Kalau sebelumnya itu mungkin masih oke-oke, tapi kok semakin ke arah Kiva ini kok juga aneh, karena untuk temanya itu tema vampir ya. Jadi tema vampir yang diambil oleh Kamen Rider ini dimulai vampir, tapi juga ada Frankenstein, juga ada pokoknya macam-macam yang unsurnya unsur horor gitu ya. Dan lakon utamanya pun juga horor gitu ya. Dia tuh tinggal di rumah yang juga cukup serem gitu ya, dan juga dikatakan lakon utamanya ini juga ada hubungannya dengan vampire. Oke, dan itu adalah dunia vampire. Mereka mengatakan Fangire, atau biasa kalau mereka bilang tuh Fangair gitu ya.
tetapi tulisannya Fangire, yaitu jadi ini istilahnya Feng. Feng itu ini apa namanya, taring gitu ya. Jadi dia berkisar tentang vampire. Oke, dia mengatakannya dengan vampire. Oke, ini dua-duanya berasal dari Kiva, Kamen Rider Kiva. Mereka mulai debut itu di tahun 2008, tadi sudah saya sebut ya, 2008. Dan ini juga Kamen Rider Kiva itu sebenarnya bagus ya, bagus. Cuman memang perubahan-perubahannya, dimana ketika ada Kamen Rider Kiva ini jadi mungkin ya, jadi badannya yang menggunakan Frankenstein itu warna ungu kalau nggak salah. Nah itu jelek gitu ya. Ketika perubahan menjadi 4, ini ada 4 teman kalau di Kamen Rider Kiva. Tapi keempat-empatnya ini kalau di perubahan di Kivanya sendiri itu akan jelek. Nah sekarang kita nggak bicara itu, kita bicara saja ini ya. Dark Kiva. Dark Kiva ini adalah seorang yang kuat sekali ya, pada saat itu benar-benar kuat sekali dan hanya bisa dilawan menggunakan Kiva King Form gitu ya. Jadi kalau Kivanya Kiva biasa atau menggunakan 4 perubahan yang ada, pasti tetap akan kalah gitu ya. Karena ini termasuk musuh yang paling hebat dan harus Kivanya harus berubah menjadi Kiva King gitu ya, supaya dia bisa melawan Dark Kiva. Oke, kita lihat boxnya. Saya menemukan boxnya. Sebetulnya ada beberapa aksesoris yang harusnya ada tapi tidak ada. Saya tidak nemu seperti biasa. Entah saya simpannya salah gitu ya. Tidak saya simpan di dalam box, tetapi simpannya di dalam satu kotak tersendiri. Tapi satu itu untuk semua. Nah, kalau saya temu satu pasti ya semuanya akan ketemu gitu ya. Tapi kan sudah terlambat karena sudah saya review gitu ya. Oke, nah ini boxnya. Kalau Kiva sih boxnya biasa aja ya. Untuk yang bagian sampingnya dia cuma kelihatan kayak gini, nggak ada garis-garisnya. Sama samping sebelah sini juga. Dan ini juga sudah produksi yang sama, modelnya ya kayak gini, warnanya putih gitu ya. Oke, ini sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke, ini yang menjadi trendsnya. Jadi ini ada pose yang kayak gini, pedangnya dan gini ya. Oke, jadi ini harusnya yang didapat ya. Tetapi kayaknya saya cuman hanya ada sebagian saja. Untuk gitar-gitarnya ini nggak ada, nggak nemu gitu ya. Hilang mungkin. Oke, ini Kamen Rider Kiva. Boxnya saya letakkan di sini aja supaya kelihatan gitu ya boxnya. Oke, sekarang kita akan mencoba mereview ya, yang mana dulu yang mereviewnya. Ini saya bingung kalau ada dua gini ya, kita review yang mana dulu gitu ya. Oke, mungkin kita akan ambil ini yang nanti ini artikulasinya nggak saya fullkan ya, karena takutnya rusak nanti saya eman-eman gitu ya. Ya, ini Paupe ya, Paupe beneran. Oke, yang ini aja, yang ini akan saya goyang-goyang gitu ya. Nah, kalau ini rusak saya sih lega, enggak apa-apa gitu ya, karena saya nggak seberapa suka yang ini. Oke, kita akan coba yang ini dulu. Oke, yang ini kita akan ambil ya, tingginya sih sama 18 cm. Sudah saya ukur 18 cm ya. Lumayan, mendingan saya sih beli yang kayak gini, lebih murah. Kayak gini kan 5.000 ya, 5.000 dapat 2 loh ya. Ya, 5.000 dapat 2. Dan bagus pula ya yang ini. Kemarin kalau kalian lihat review saya yang di SIC Ultimate Soul Makai Kado Dakiba, itu ukurannya kecil 12 cm, tapi harganya sama seperti ini, bahkan lebih mahal ya. Kalau yang kemarin itu SIC Ultimate Soul yang kecil begitu harganya mencapai 500.000, dan itu termasuk limited sih ya, 500.000. Kalau limited tuh memang agak mahal-mahal dikit. Sedangkan ini 500 ya, gak 500 sih, 700 ya, bukan 500.000. Yang kemarin tuh harusnya kalau 4.500 yen sekitar ya 500-an, 600-an gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, harga yennya meskipun 4.500 tapi dijualnya sekitar 550. Ya, itu memang harganya dilihat dari barangnya. Oh, barang kecil kok dijual mahal-mahal, itu nggak laku waktu itu seperti itu. Nah, yang sekarang, yang ini sebetulnya 4.000-an kan.
Ya, hampir sama mestinya kan, 4.500 lah ya, sama dengan yang SIC Ultimate Soul itu tadi. Tapi ini dijual 775.000. Nah, kan sama ya, seperti yang volume 53 kan 5.000 lebih yen, tapi dijualnya juga 775-an gitu ya. Nah, padahal sama ini karena memang dia lebih langka saat itu ya, tapi kenaikan cuma kecil-kecil gitu sih nggak masalah ya. Oke, sekarang kita langsung ambil ini. Nah, seperti ciri khas dari SIC, ya ini kita nggak bisa ngambil dari dua-duanya ya. Kadang satunya ada, satunya nggak ada. Pokoknya dalam satu kemasan ini pasti ada barang yang ada ciri khas SIC-nya. Contohnya ini, SIC ciri khas yang pertama yaitu adalah diecast. Ya, diecast-nya kita akan cari ini. Kalau saya pegang ini terasa berat, ya, terasa berat sekali. Kalau dibandingkan dengan ini berat mana? Sama sih, ya. Oke, terasa berat sekali. Dan kita akan cek bagian apa yang ada diecast-nya. Oke, sudah kelihatan mata diecast-nya. Oke. Pelindung betis tidak ada, pergelangan-pergelangan juga tidak ada. Dan di sini diecast-nya ada pada dengkul. Dengkul. Nih, ini diecast. Ini juga diecast, ya. Khusus dengkulnya diecast. Lalu ada lagi diecast-nya di dadanya. Oke, ini dadanya ini semuanya diecast ya. Ini diecast, ini diecast, ini diecast. Ada 1, 2, 3. Itu diecast. Oke, ada 4 sih. Kalau dilihat dengan seksama, agak susah ngelihatnya gini ya. Jadi di bagian dada ini tuh ada 2 mestinya. 1, 2, 3, 4, dan 5 yang di sini. Ya, itu. Jadi itu diecast-nya. Oke, ini bagian depannya seperti ini. Lalu bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini yang ciri khas kedua. Ciri khas kedua dari SIC itu adalah di bagian transparannya. Jadi dia ada kayak transparannya. Di sini letaknya transparan ada di sini. Ini kelihatan ya transparannya ya. Transparan orange gitu ya. Dan ini juga transparan orange. Ya pokoknya sedikit aja sudah menandakan itu adalah ciri khasnya gitu ya. Oke, yang lain-lain sudah nggak ada, diecast-nya cuma itu aja sih, gitu. Oke, kalau dilihat dari tangannya ini juga, ini double join. Kita mulai dari kepala ya, artikulasinya ya. Ini sebetulnya masih perut gitu ya. Oke, dari kepala, ini dia menunduknya nggak bisa, dongak juga nggak bisa. Oh, nggak bisa nunduk, nggak bisa nunduk, nggak bisa dongak, oke. Noleh kiri saja dan noleh kanan saja. Oke, biasanya kan kalau SIC itu bisa sampai gini. Tapi kenyataannya ini nggak sampai bisa. Ini nunduk aja nggak bisa nih ya. Nggak bisa. Oke, karena mungkin dari bebannya engsel yang ada di sini mungkin ya. Ini membuat dia tidak bisa bergerak. Oke, untuk shouldernya bisa turun begini, bisa naik, turun, naik. Tapi nggak bisa naik lagi karena kena halang di sini ya, kena halang. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam. Kalau bisa kelihatan di sini, ini ada shoulder pad-nya di sini, ya, shoulder pad. Shoulder pad-nya ini goyang-goyang ya. Saya takut jadinya ya. Oke, kita langsung lihat untuk artikulasinya. Dia bisa ke kanan seperti ini, dan dia bisa ke depan seperti ini. Depannya susah banget. Oke. Nah, seperti ini ya, bisa ke depan. Dan dia tentu saja bisa ke belakang juga seperti ini. Kayak manusia ya, jadi nggak bisa sampai mentok ke belakang. Oke, lalu kita lihat double joinnya kayak apa. Oke, ternyata double joinnya juga cukup bagus. Ini bisa seperti gini ya. Dia double join ininya. Oke, lalu kemudian apalagi untuk badannya. Oke, sekarang untuk badannya ya. Untuk badannya, tunduk lumayan, tunduknya segitu. Ini lepaskan ya, ini tegaknya ya cuman segini aja, nggak bisa ke belakang lagi. Dan ini modenya hanya dicantelkan di lewat satu titik poin ini ya. Ini dicantelkan di sini. Oke, ya ini akan saya coba pasangkan mumpung ini lepas. Coba bisa dilihat ya, ini modenya yang dari dekat.
Oke ya. Oke, ini shoulder pad yang tadi saya katakan, ini kepek-kepek gitu ya. Saya takut kalau itu lepas. Wah. Oke, ini saya pasang lagi. Pasangnya sih gampang kayaknya ya, tinggal ditekan ke dalam. Oke, ya. Jadi masuk lagi ya. Oke. Ini kalau dilihat dari seni artistiknya yang biasa dilakukan di Kamen Rider yang lain, ini artistiknya untuk Kamen Rider Ixa ini tidak monstrous, artinya tidak kayak monster gitu ya. Halus, bagian helmnya juga halus, ini ya, bagian helmnya halus, bagian ini juga halus, bagian mukanya juga nggak sangar-sangar banget gitu ya. Dan bagian urat-urat di tangannya ini juga biasa sih, ini ya, nggak ada yang kayak guratan-guratan monstrous gitu ya. Monstrous itu kayak monster gitu ya. Oke, bagian pahanya pun juga sama, nggak seberapa begitu sampai keluar gerempel-gerempelnya gitu ya, nggak sampai. Lalu ya paling tidak nih nggak sama kayak gitu. Terus kita lihat toleh kiri dan toleh kanan. Oke, toleh kiri boleh, toleh kanan juga boleh. Ini badannya, torsonya juga main ya. Oke, bagus sih. Lalu kemudian untuk bagian kaki, dia bisa nendang sampai seberapakah? Oke, kita lihat dia bisa 90 derajat. Dan sekaligus juga engsel kakinya ini, oke, dia double join. Di sini double join. Ya, dan dia bisa gerak lumayan. Jadi pergerakan SI sini cukup oke. Nah, ini terlihat ini adalah lututnya harusnya, tapi lututnya ini kayaknya nggak nyambung di lutut, jadi dia nyambungnya di kaki. Jadi kalau ketika ditekuk seperti ini akan kelihatan kayak gini. Tapi ini harusnya bisa ditutup. Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi ini lurusnya ikut sini. Jadi jelek sih kalau kelihatan kayak gini ya. Oke. Oke, terus ini kok nggak. Oke, ya. Lalu untuk ke belakangnya ini sama, dia nggak bisa lah, cuman hanya sekian saja karena kena pantatnya di sini, ya, kena apa? Garis pantat. Tapi ya memang itu didesain seperti itu kayak manusia ya. Oke, lalu yang bagian kaki belakangnya kayak gini, jadi nggak beda jauh ya. Lalu untuk perubahan dari ininya, engselnya cuma bisa turun ke depan dan ini bisa tekuk. Ya ini bisa tekuk. Tekuknya ini untuk apa sih? Ketika dia action pose-nya lagi jongkok duduk, ini bisa ditekuk ya. Oke, bisa diputar kiri, ini bisa diputar kiri kanan. Oke, jadi itu enak ya, jadi bisa diatur. Oke, sejauh ini sih nggak ada masalah. Ini overall is good ya. Jadi kalau mau dipajang juga keren gitu ya. Oke, saya rasa ini cukup sekian yang ini Ixa. Saya akan letakkan di sini yang Ixa. Ya, sekarang kita beralih ke Dakiva. Dakiva tidak saya artikulasikan kayak yang Kamen Rider Ixa ya, tapi saya akan memperlihatkan saja. Oke, ini pedangnya akan saya ambil. Dilihat dari pedangnya dulu. Nah, pedangnya ini sampai bengkok-bengkok ginian nyimpennya. Oke, ini pedangnya Dakiva dan dia di sini ada transparannya. Artinya ini sudah ciri khas yang kedua tadi ya dari SIC ya, yang ada transparannya. Oke, ini good, tapi dia bengkok karena bahannya plastik. Lalu kita lihat ini Dakiva. Wah, keren, Dakivanya keren sekali ya. Modelnya, cantik sekali. Ini artistiknya main ya. Artistik skulpturnya itu benar-benar oke. Lalu dilihat dari belakangnya, cuman sayang belakangnya ketutupan dengan sayap ya. Bukan sayap ini apa dikeber gitu ya. Tapi kebernya juga cantik. Ini juga bisa dibuka nih. Bukan dibuka sih. Bisa digerakkan kebernya. Ini kebernya akan saya goyangkan ke belakang. Ini dilihat. Kelihatan ya. Cantik sekali. Cantik sekali. Ya, saya tutup. Oke, kita akan lihat ciri khas yang pertama apakah ada di sini, yaitu adalah versi diecast-nya. Ini bisa diginikan ya. Tuh. Nah, bisa diginikan, dilepaskan. Kalau bisa dilihat dari depan ya. Bisa ditutup, bisa dibuka. Tutup, buka. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang ini kayaknya dia rada miring ya.
Saya juga nggak tahu kenapa ya. Kalau saya lihat ini agak miring kan cetakannya ya. Kalau dilihat dari belakang ini, coba lihat, ini nggak sama. Tapi ya ini namanya yang cetakan yang dibuat oleh manusia ya, kayak gini ini ya. Jadi oke lah. Oke, nggak apa-apa, itu biarkan saja, nggak diperhatikan banyak. Warnanya, kilap ini, warnanya glossy. Oke, kita cari ciri khas yang pertama. Diecast-nya ada di, ini cantik ini. Diecast-nya ada di, tidak menemukan di mana-mana. Oke, ketemu diecast-nya. Diecast-nya ada 2 ya. Ada di mana ini? Ada di dengkul, di sini. Dengkul. Ya, ini bentuk diecast-nya. Dan yang terakhir, dia diecast-nya ada di telapak kakinya. Baru kali ini di telapak kaki, di ujung kaki. Coba dilihat ini. Ini diecast-nya yang warna ini ya. Ini juga, ini diecast-nya. Keren sih, diecast-nya diletakkan di situ. Oke, yang di sayapnya ini bukan hanya sayap ada garis-garis birunya ini. Ini cantik ini ya. Garis-garisnya ini top. Oke. Yang lain sih sama, untuk pergerakan-pergerakan saya rasa sama seperti Iksa, dan saya yang ini saya nggak gerak-gerakan ya, karena saya takut kalau ini kalau dilihat dari samping. Keren banget ini. Ini Dakiva itu sampai saya tuh mencari yang lain Dakivanya. Keren sih Dakivanya ini. Warnanya juga keren ya. Bentuknya juga keren. Ya, ini di filmnya juga keren sekali. Oke, ini modelnya Dakiva, dan mungkin nggak seberapa banyak yang saya lakukan karena dia masih atos. Takutnya apa kalau digerak-gerakan? Ini karena sudah lama ya. Kalau masih baru sih saya nggak takut ya. Tapi karena ini masih sudah lama, saya takut banget kalau saya utak-utak lepas. Karena apa? Ini kesayangan ya. Kesayangan saya. Ini juga pedangnya nanti diginikan pedangnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk review kita kali ini ya. Jadi paling tidak kita sudah kenal ya. Ini ada Iksa, ini ada Kiva, dan Kivanya ini juga bagus dan bisa diartikulasikan sebetulnya. Tapi ya tadi saya tidak berani banyak mengartikulasikan karena seperti yang kalian ketahui, barang ginian bisa letoy gitu ya. Oke, karena ini produk lama. Kalau produk baru sih saya pasti akan betulkan. Ini produknya sudah cukup lama ya. Sudah 11 tahun yang saat ini ya. Dan nanti kalau di bulan Mei 2022, yaitu akan dia jadi totally 12 tahun. Ya, tapi dia masih bagus ya. Artistiknya yang saya sangat kagumi dalam SIC. Dan juga ada ciri khas 1 dan ciri khas 2. Itu yang membuat saya tuh suka dengan SIC-nya. Oke, sampai di sini. Kita jumpa lagi pada next video. Bye-bye.